Bismillah, sahabat channel kami yang Allah muliakan. Mari kita ungkap fakta-fakta mengenai Qarun, seorang yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat ke-76 melalui penafsiran Al-Imam Al-Husain ibn Mas'ud Al-Baghawi, atau yang lebih kita kenal dengan Tafsirul Baghawi, jilid ke-6 halaman 220. Awal ayat ini berbunyi, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu bagian daripada kaumnya Nabi Musa. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa kana bnu ammihi. Qarun itu adalah anak daripada pamannya Nabi Musa. Sedangkan Al-Imam Ibnu Ishaq mengatakan kana Qaruna amma Musa. Qarun itu pamannya Nabi Musa, bukan anak pamannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Ishaq melanjutkan, walam yakun fi bani Israila aqra'u lit-taurati min Qarun, walakinnahu nafaqa kama nafaqa as-Samiri. Tidak ada di kalangan Bani Israel orang yang lebih pandai membaca Taurat. Aqra' di sini bisa berarti maknanya yang lebih paham. Berarti dia adalah termasuk alim minal ulama, termasuk ulamanya Bani Israel. Tidak ada yang lebih paham daripada si Qarun ini. Tetapi dia menjadi munafik sebagaimana munafiknya As-Samiri, si Samiri. Fabagha alaihim. Apa makna bagha alaihim? Qila, ada yang mengatakan kana amilan li fir'auna ala bani Israila fakana yabghi alaihim wa yadlimuhum. Si Qarun ini adalah tangan kanannya Fir'aun. Dia tangan kanannya Fir'aun untuk mengurusi Bani Israel, dan saat mengurusi Bani Israel inilah dia melampaui batas, zalim terhadap Bani Israel. Kemudian Al-Imam Qatadah mengatakan bagha alaihim bikathratil mal. Dia melampaui batas karena dia kebanyakan harta, atau saking banyaknya harta menjadikan dirinya zalim terhadap Bani Israel. Sedangkan Al-Imam Ad-Dhahhak mengatakan bagha alaihim bisyirki. Dia melampaui batas terhadap Bani Israel dengan melakukan kesyirikan. Kemudian Al-Imam Syahr ibn Haushab atau Haushib mengatakan zada fi tuli thiyabihi shibran. Nah, ciri khas orang sombong, para penguasa atau jababirah, para pejabat kaya raya yang sombong itu punya ciri khas, yaitu apa? Zada fi tuli thiyabihi shibran. Pakaiannya yang sudah menyentuh mata kaki ditambahin lagi 1 jengkal. Nah, jadi memang sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa isbal itu bagian daripada pakaian orang-orang jababirah, para diktator. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi menukil hadis riwayat Ibnu Umar yang dimana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan menatap, melihat aja enggak mau. Siapa? Orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Apa itu al-mafatih? Dia adalah jamak daripada maftah atau miftah, yaitu kunci, sesuatu yang digunakan untuk membuka pintu. Ini adalah pendapat Al-Imam Qatadah, Mujahid, dan sekelompok ulama ahli tafsir. Tetapi di kalangan ahli tafsir pun ada yang berpendapat di antara makna mafatih adalah khazainu, lemari-lemari atau brankas-brankas milik Qarun. Latanu bil usbati ulil quwwah. Brankas-brankas atau kunci-kunci perbendaharaan atau kekayaan daripada harta bendanya si Qarun itu latusqilahum, sungguh memberatkan mereka, orang-orang yang membawa kunci atau berangkasnya. Jadi kuncinya atau berangkasnya menurut kedua makna tadi yang kita paparkan itu sangat memberatkan orang-orang yang membawanya. Jadi sangat berat ini ya. Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah al-usbah, orang yang dipekerjakan oleh Qarun untuk membawa kunci atau berangkasnya. Al-Imam Mujahid mengatakan al-usbah itu antara 10 sampai 15.
Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan antara 3 sampai 10, Al-Imam Qatadah mengatakan antara 10 sampai 40, ada yang mengatakan 40 saja, ada yang mengatakan 70. Allahu Akbar. Kalau yang bawa saja jumlahnya sampai 70-an, Anda bisa bayangkan berapa berat kunci atau berangkasnya. Dan yang terakhir, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, kana Qaruna aina madhahab yahmil ma'ahu mafatih kunuzihi. Kemanapun si Qarun itu pergi, dia selalu menyuruh orang untuk membawa kunci-kunci berangkasnya. Ini menunjukkan ketamakan dan kebakhilannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ini menambah wawasan kita mengenai Qarun yang Allah sebutkan dan abadikan namanya di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.